Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi materi IPS, yaitu mengenai kerjasama ASEAN. Jika sebelumnya kita sudah belajar kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dan juga di bidang politik, kali ini kita akan belajar kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, kita akan mengulas terlebih dahulu tentang sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations berdiri sejak dideklarasikannya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN berdiri dengan diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia sebagai negara pemrakarsa yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri di setiap negara tersebut, yaitu Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Adam Malik dari Indonesia. Dari deklarasi Bangkok tersebut menghasilkan isi antara lain: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Dua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Tiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini adalah peta letak geografis dari 10 negara anggota ASEAN. Dari 5 anggota pemrakarsa ASEAN, yaitu ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kemudian bergabung lagi 5 negara anggota, antara lain ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sedangkan negara di kawasan Asia Tenggara yang lain seperti Timor Leste, Papua Nugini, Taiwan belum tergabung ke dalam anggota ASEAN, namun masih dalam kategori mendaftar untuk tergabung menjadi anggota resmi ASEAN. ASEAN memiliki lambang seperti gambar di samping. Lambang tersebut memiliki arti antara lain warna biru sebagai garis tepi luar lingkaran melambangkan perdamaian dan keamanan. Warna merah di daerah lingkaran tersebut melambangkan keberanian dan dinamika. Warna putih sebagai tepi garis lingkaran yang kedua melambangkan kesucian. Kemudian warna kuning yang berada di tengah gambar ikatan padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian bentuk ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar negara-negara anggota terikat dalam persahabatan. Kemudian bentuk lingkaran melambangkan persatuan antar negara anggota ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain: yang pertama, adanya persamaan nasib yang sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan yang beragam dan memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, persamaan letak geografis berada di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat,
persamaan kepentingan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga keamanan kawasan. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Dengan perbedaan sumber daya alam yang ada di setiap negara, menjadikan negara ASEAN saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Kedua, adanya perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar atau landasan suatu negara dalam mencapai cita-citanya. Meskipun setiap negara memiliki ideologi yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap memelihara dan meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Yang ketiga, adanya perbedaan teknologi. Kemampuan penguasaan iptek di setiap negara berbeda. Hal tersebut dapat menjadikan negara yang penguasaan ipteknya kurang dapat belajar dari negara lain yang sudah maju. Kemudian manfaat dari kerjasama ASEAN antara lain meningkatkan perekonomian. Kedua, meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, untuk memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kelima, dapat memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, untuk menambah devisa negara. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Dan yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan antar negara ASEAN. Kemudian, kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Yang pertama, ASEAN membentuk ASEAN COS atau Committee on Science and Technology yang tujuannya untuk meningkatkan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan iptek. ASEAN COS membuat beberapa program, antara lain Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology, yaitu pusat penelitian biologi yang berada di Bogor, Indonesia. Kemudian ada RESCAM atau Regional Center for Education Science Mathematics, yaitu pusat penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan matematika di Penang, Malaysia. Kemudian ada RELC atau Regional English Language Center, yaitu pusat pendidikan bahasa Inggris di Singapura. Kemudian ada CRK atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture, yaitu lembaga penelitian dan pengkajian pertanian yang terdapat di Filipina. Yang kedua, ASEAN membentuk ASEAN ASCOE atau ASEAN Committee on Education, yaitu kerjasama pendidikan antar negara ASEAN yang menyediakan fasilitas pertukaran pelajar, pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, dan fungsi penyelarasan standar ijazah sehingga memiliki status dan gelar yang sama. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan materi IPS mengenai kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan kalian mengenai kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.